Alif Lam Mim. Kafir Kristen bertanya, mengapa Al-Quran tidak dijilid menjadi satu dengan Injil? Sementara Bible merupakan gabungan dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dijilid menjadi satu. Sebab utama yang membuat para sahabat Nabi tidak berpikir untuk menjilid Al-Quran bersama Taurat dan Injil adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkannya. Alih-alih memerintahkan para sahabat untuk menjilid Al-Quran bersama Taurat dan Injil. Melihat Umar bin Khattab membaca ringkasan Taurat saja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketidaksukaannya. Alasan lainnya mengapa Al-Quran tidak mungkin dijilid bersama Taurat dan Injil adalah karena status dari kedua kitab itu sendiri. Taurat dan Injil hanya berlaku untuk bangsa Israel dan masa berlaku kedua kitab tersebut pun telah berakhir setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dengan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Semua manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, tidak diperkenankan beragama dengan selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperkenankan menjalankan kitab-kitab lain selain Al-Quran. Sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Quran dan hadits berikut. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Keberadaan kalian di antara umat-umat terdahulu seperti permisalan antara salat asyar hingga matahari terbenam. Pemeluk Taurat diberi Taurat dan mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang, kemudian mereka tidak bisa lagi mengamalkannya sehingga diberi satu qirat. Kemudian pemeluk Injil diberi Injil dan mereka mengamalkannya hingga sholat asyar didirikan, lantas mereka tidak bisa lagi mengamalkannya, dan mereka diberi satu qirat. Kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam, lantas kalian diberi dua qirat. Sahih Bukhari nomor 6979. Hadits di atas adalah perumpamaan untuk menjelaskan kedudukan umat Islam. Arti perumpamaan tersebut bahwa umat Yahudi diberi Taurat dan mengamalkannya sampai diturunkannya Injil. Umat Nasrani diberi Injil dan mengamalkannya sampai diturunkannya Al-Quran. Sementara itu umat Islam diberi Al-Quran dan mengamalkannya sampai matahari terbenam, yaitu sampai tiba hari kiamat. Jadi seandainya pun ditemukan Injil yang sejati atau kitab-kitab lainnya yang isinya utuh tidak ada kerusakan di dalamnya, maka Injil atau kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala sebab mengamalkannya. Tidak ada pilihan bagi manusia yang hidup di zaman telah turunnya Al-Quran agar dapat selamat, kecuali menerima Islam sebagai agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka." Sahih Muslim nomor 218. Al-Quran dan Bible berbeda dalam proses penulisan dan pembukuannya. Tentu tidak tepat jika kafir Kristen pemuja Yesus menyamakannya. Al-Quran ditulis segera setelah ayat-ayat Al-Quran turun dan dibukukan oleh sahabat-sahabat Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Berbeda dengan Perjanjian Baru yang ditulis 40 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyaliban, disusun di tahun 200 Masehi dan disahkan menjadi sebuah kitab tunggal di tahun 397 Masehi. Serta baru di tahun 419 Masehi dijilid menjadi satu dengan Perjanjian Lama. Itu artinya para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru tidak tahu menahu tentang penjilidan kitab-kitab tulisannya dengan Taurat, apalagi Yesus. Perjanjian Lama yang diklaim kafir Kristen pemuja Yesus sebagai kitab Yahudi juga tidak tepat. Karena orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui Perjanjian Lama hasil kanon gereja. Orang-orang Yahudi mengakui kitab hasil kanon mereka sendiri.
Adanya keterkaitan kisah-kisah dalam Al-Quran dengan Bible tidak serta-merta mengharuskan Al-Quran dijilid menjadi satu dengan Bible. Bible Perjanjian Lama sudah tidak original firman Allah karena sudah tercampur dengan sejarah bangsa Israel, tercampur dengan dongeng dan mitos-mitos bangsa Israel. Sedangkan Injil yang ada pada orang Kristen sekarang ini, adalah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang tidak dikenal, dan baru ditulis setelah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak lagi tinggal di dunia. Injil Kristen tidak lebih dari kitab sejarah yang tidak jelas siapa penulisnya. Orang-orang Kristen periode awal saja tidak pernah menganggap Injil sebagai kitab suci. Mereka menganggap Injil tidak lebih dari kisah rakyat. Oleh sebab itu, penyusunan Perjanjian Baru tidak terjadi di periode awal kekristenan, tetapi terjadi ratusan tahun setelahnya. Sedangkan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Baru, hanyalah kitab-kitab yang berisi tentang sejarah serta pengajaran-pengajaran orang-orang terdahulu dan bukan kitab wahyu yang berisi firman Allah. Oleh karena Perjanjian Lama sudah tidak original berisi firman Allah dan Perjanjian Baru bukanlah kitab wahyu yang berisi firman-firman Allah, maka sangat mustahil Al-Quran yang merupakan kitab wahyu dijilid menjadi satu dengan Bible. Jika Al-Quran dan Bible dijilid menjadi satu, maka Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercampur dengan yang bukan firman Allah. Al-Quran akan rusak kesuciannya karena sudah tercemar dengan ayat-ayat Bible yang bukan firman Allah. Itulah kondisi yang sesungguhnya diinginkan oleh kafir Kristen pemuja Yesus terhadap Al-Quran. Ucapan Nabi saja dahulu dilarang ditulis agar tidak tercampur dengan Al-Quran, apalagi Bible yang isinya sudah tidak original firman Allah, sangat tidak mungkin dijilid dengan Al-Quran. Jadi alasan tidak dijilidnya Al-Quran dengan Bible bukan hanya karena ada pertentangan di dalamnya. Tidak dijilidnya Al-Quran menjadi satu kitab dengan Bible karena sebab-sebab yang sudah saya jelaskan di atas. Jika hanya karena adanya pertentangan sehingga Al-Quran dan Bible tidak dijilid menjadi satu, bukankah ayat-ayat dalam Bible juga terdapat banyak pertentangan?